Halo teman-teman sekalian, senang sekali berjumpa dengan Anda kembali dengan saya di channel YouTube Captain Peter. Saat ini kita akan membahas masalah pencerahan, dan hal ini saya lakukan dikarenakan rasa prihatin saya akan kondisi terutama di negara kita saat ini, yaitu krisis mental. Krisis mental menyebabkan seseorang rela untuk bersaing habis-habisan, menipu, korupsi, menjatuhkan dan mengkhianati orang lain, bahkan membunuh. Hal tersebut sangat memprihatinkan, dan saya mencoba mengurai mengapa hal tersebut terjadi. Hal tersebut terjadi dikarenakan ketidakmengertian kita mengenai diri kita yang sesungguhnya. Dan pengertian yang salah tentang diri kita mengakibatkan pengertian yang salah pula atau ketidakmengertian tentang apa yang kita inginkan atau kita butuhkan. Sehingga saat ini kita hanya berkorban mati-matian demi uang. Seolah-olah uang itu adalah segala-galanya dan uang sumber kebahagiaan. Bagaimana yang sebenarnya terjadi? Marilah kita bahas masalah ini bersama-sama. Mengapa kita salah atau sebagian besar manusia salah dalam mengidentifikasi dirinya? Hal itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan. Manusia sudah banyak sekali mengeksplorasi alam ini. Mereka mempelajari tentang mekanika kuantum. Mereka mempelajari tentang fisika kuantum. Bahkan mereka telah menjelajah ke angkasa luar. Namun, pengetahuan tentang diri sendiri masihlah amat sedikit. Dan hal itulah yang terus menjadikan lingkaran setan. Semakin kita tidak mengetahui atau salah mengetahui diri kita, maka penderitaanlah yang akan muncul. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa mengetahui diri itu menjadi sangat penting? Bahkan hampir semua agama menganjurkan untuk mengetahui dirimu sendiri. Temukanlah dirimu sendiri. Karena pengetahuan mengenai diri akan menjadi dasar dari segala ilmu pengetahuan yang lainnya. Sebagai acuan dalam kita bertindak, dalam kita memutuskan, bahkan dalam kita bersikap dalam hidup ini. Nah, untuk menjawab itu semua, untuk menjawab semua tantangan yang ada di dunia ini yang berupa penderitaan, ketakutan, ketidakmenentuan, yang kita perlukan adalah ilmu pengetahuan yang membawa pengertian mengenai diri kita yang sesungguhnya atau yang benar. Dan itu disebut oleh orang sekarang sebagai pencerahan. Untuk mengetahui pencerahan, untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, kita mempunyai beberapa source, yaitu ilmu pengetahuan modern, atau dalam bahasa sekarangnya disebut science. Kemudian kita juga bisa memakai kitab suci sebagai pembanding, ajaran-ajaran leluhur, dan juga satu aspek yang tidak kalah pentingnya adalah mengawasi. Mengawasi dalam artian seni melihat. Apabila kita melihat sekarang, kita mengindra dengan mata kita, maka apa yang kita indra, yang kita ketahui tentang benda yang kita indra, selalu kita tambahkan dengan pengertian-pengertian yang sudah kita simpan dalam memori kita saat ini.
Pengetahuan tentang diri yang terjadi selama ini adalah keterpisahan, yaitu adanya unsur aku dan unsur bukan aku atau selain aku. Apabila kita menggunakan otak, otak selalu memisahkan karena keterbatasannya, dia selalu memisahkan berdasarkan ruang dan waktu. Itu adalah dimensi tubuh, yaitu dimensi ruang, dan dimensi otak atau mental, yaitu dimensi waktu. Kedua hal tadi merupakan suatu alat otak untuk merangkum semua pengalaman-pengalaman mengindra kita. Kita berhubungan dengan alam di sekitar kita melalui indera kita, yaitu panca indera, seperti mendengar, melihat, mencium, atau membaui, merasakan, meraba. Itu adalah cara kita berinteraksi dengan dunia di sekeliling kita. Dan semua itu hanyalah merupakan suatu pengalaman. Pengalaman melihat, pengalaman mendengar, pengalaman merasakan atau meraba, pengalaman mengecap. Semua itu hanyalah pengalaman, di mana pengalaman-pengalaman tadi akan dirangkai oleh otak kita dengan alatnya ruang dan waktu. Sehingga bisa menjadi suatu kesatuan atau cerita. Nah, apabila kita menggunakan otak dalam mempersepsi diri kita, maka selalu terjadi pembatasan antara aku dan di luar aku. Aku dan sesuatu di luar diriku. Rasa pemisahan tadi menjadikan kita merasa amat terbatas. Kita merasa kecil. Aku adalah satu yang kecil, dan di luar aku, semesta itu adalah sesuatu yang besar. Rasa keterpisahan tadi menimbulkan penderitaan. Anda akan merasa menderita karena tidak penuh. Anda ingin dipenuhi. Anda ingin menjadi besar. Dan menurut turun-temurun yang diajarkan oleh nenek moyang kita, bahwa uanglah yang bisa membuat Anda bahagia. Padahal kenyataannya, uang akan membahagiakan kita sebentar. Kemudian kita akan minta jumlah yang lebih besar lagi. Sampai kita tidak bisa memenuhinya, kemudian kita akan menurunkan keinginan kita atau ambisi kita. Nah, setelah kita mengetahui bahwa uang bisa membuat kita bahagia, maka kita akan mati-matian mencari uang. Bukan karena Anda tidak bisa makan atau tidak punya uang, tetapi Anda akan selalu mencari dan mencari. Berapapun jumlah uang yang Anda miliki sekarang, apabila uang yang Anda miliki itu masih bisa dihitung, artinya belum banyak. Karena uang itu adalah materi, sedangkan rasa penuh itu adalah mental atau emosi. Sesuatu yang sifatnya materi tidak akan bisa memenuhi sesuatu yang sifatnya mental. Sehingga berapapun yang Anda punya, Anda akan terus mati-matian mengejar uang. Karena di bawah sadar Anda sedang mati-matian memperjuangkan kebahagiaan. Perilaku demikian itulah yang membuat orang tega terhadap sesamanya, menipu, mencuri, bahkan membunuh sekalipun. Apabila kita mengerti bahwa kita sebenarnya tidak terpisah dengan alam, tetapi hanya tampilan otaklah yang membuat kita terpisah, maka saya yakin kita tidak akan melakukan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Pengertian kedua yaitu tentang alam di sekitar sekeliling kita saat ini. Apabila Anda duduk di sebuah taman,
kemudian Anda mendengar suara kicau burung di pohon, Anda mendengar suara anak-anak yang berteriak-teriak bermain, kemudian Anda juga mendengar suara deru, mobil, motor, Anda mencium semerbak bunga di taman, harumnya rumput, warna bunga dan daun, ada yang merah, hijau, dengan kualitasnya masing-masing. Maka pasti Anda mengira bahwa semua kejadian yang Anda alami ada di sekeliling Anda. Ternyata apa yang Anda kira adalah salah. Semua itu hanya terjadi dalam otak Anda. Di luar sana tidak terjadi apa-apa. Bahkan sensasi dari tubuh Anda sendiri pun itu hanya ada di otak Anda. Kita mengira bahwa segala sesuatu atau materi itu terjadi dengan sendirinya. Karena ada tubuh, kemudian ada hidup. Kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya dimensi-dimensi materi tadi tidak ada. Pembuktiannya dengan ilmu pengetahuan. Saat ini kita mengetahui bahwa suatu benda itu adalah terdiri dari bagian. Seperti mobil. Mobil terdiri dari beberapa bagian. Mobil sendiri hanyalah sebutan dari bagian-bagian tadi. Bagian-bagian tadi terdiri dari bagian yang lebih kecil. Kemudian bagian yang lebih kecil terdiri dari molekul. Molekul terdiri dari atom. Atom terdiri dari proton, ion, neutron, dan sebagainya. Hal yang lebih kecil. Di mana proton, neutron, elektron itu tidak akan muncul kalau tidak Anda perhatikan atau tidak Anda ukur. Jadi kesimpulannya bahwa segala sesuatu yang Anda lihat sepertinya nyata, bukanlah hal yang nyata. Semua itu hanyalah dimensi mental yang ada di dalam otak Anda. Sekarang marilah kita mencoba mengetahui bagaimana kita bisa mempersepsikan suatu benda. Misalnya pada waktu kita melihat suatu objek, taruhlah itu bunga. Bunga tadi memantulkan sinar, permukaan bunga tadi memantulkan sinar dan diterima oleh indera kita yang disebut mata. Mata itu kemudian memproses sinar tadi dan meneruskannya ke otak melalui saraf, susunan saraf kita, dengan aliran listrik lemah menuju ke otak. Di dalam otak, sinyal dari mata tadi diproses dan di-encode atau disandikan menjadi satu tampilan gambar. Gambar bunga yang mempunyai kualitas warna yang bagus atau jelek. Kalau hijau itu kualitas hijaunya bagaimana, kalau merah kualitas merahnya. Sehingga apa yang ditampilkan di otak itu tidak seperti yang di luar. Hal ini bisa diterangkan atau dianalogikan dengan seorang penerbang yang melakukan penerbangan malam. Pada waktu seorang penerbang melakukan terbang malam, di mana cuaca buruk, dia memerlukan alat di dalam pesawat yang disebut instrumen. Instrumen tadilah yang membuat penerbang tadi bisa menerbangkan pesawatnya dengan selamat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Instrumen tadi memerlukan satu sensor yang dipasang di luar pesawat. Sensor tadi mengindra atau merekam atau merasakan kondisi di luar pesawat yang berupa tekanan udara,
suhu di luar, arah angin, dan lain sebagainya. Adanya awan atau tidak, intensitas dari awan, yang kemudian dibawa ke suatu prosesor dan ditampilkan di layar instrumen. Nah, sekarang pertanyaannya, tampilan di layar instrumen tadi, apakah sama dengan kondisi di luar? Jawabannya tentu saja tidak. Kondisi di luar itu hanya sesuatu yang tidak ada warnanya. Awan tidak ada warnanya. Udara tidak ada warnanya. Kecepatan angin, arah angin, temperatur, itulah yang kemudian ditunjukkan dalam bentuk gambar berwarna dalam instrumen pesawat. Pertanyaannya, apakah pilot tadi boleh mengabaikan instrumen pesawat kalau itu tidak sama dengan kondisi di luar? Jawabannya tentu saja tidak. Karena kalau dia mengabaikan, dia tidak akan menerbangkan pesawatnya dengan selamat. Itulah analogi antara persepsi kita yang dibentuk oleh otak mengenai dunia di sekeliling kita. Jadi dunia kita, dunia yang kita ketahui yang bersifat mental, tidak sama dengan kondisi dunia di luar sana. Dalam teori materialisme, selalu mengemukakan bahwa manusia itu terdiri dari 3 bagian atau 3 unsur. Unsur pertama adalah unsur materi, yaitu tubuh ini, kemudian unsur mental, yaitu pikiran dan perasaan, kemudian unsur spirit, yaitu roh. Kalau kita analisa bahwa unsur tubuh, pada waktu kecil Anda kecil, tidak bisa apa-apa, mungil, kemudian membesar sehingga menjadi dewasa, kemudian menjadi tua, mengkerut lagi, menjadi kecil lagi, dan meninggal. Jadi kondisi fisik Anda selalu berubah. Sedangkan menurut Anda, apapun kejadiannya, kapanpun Anda adalah, rasanya tetap sama. Aku. Kemudian kalau kita mengatakan bahwa saya ini adalah unsur mental, yaitu pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan adalah hal yang selalu berubah. Dari saat ke saat, pikiran selalu mempengaruhi perasaan, dan perasaan akan menimbulkan tindakan. Pikiran selalu berubah. Kita tidak pernah berubah. Kalau kita membicarakan bahwa apakah aku ini spirit, tidak ada satupun orang yang pernah mengetahui roh. Ilmu pengetahuan modern pun belum pernah membuktikan. Cara membuktikannya adalah orang yang sudah meninggal. Namun orang yang sudah meninggal pun tidak pernah ada yang memberitahu kita. Hanya ada orang yang mengalami NDA atau Near Death Experience atau pengalaman mati suri yang kemudian menceritakan pengalamannya. Itu pun mereka hanya mengutarakannya dengan persepsi yang berbeda-beda satu orang dengan yang lain. Jadi dengan berpegang pada 3 unsur tadi, kita tidak akan mengetahui siapa diri kita. Mengapa begitu sulit manusia mengetahui diri kita yang sebenarnya? Di dalam ajaran Hindu, diketahui bahwa manusia itu terdiri dari 5 lapisan. Lapisan terluar mereka sebut mano maya kosa atau lapisan tubuh. Kemudian ada lapisan prana, kemudian ada lapisan mental, lapisan intelektual, dan lapisan terakhir disebut bliss body atau tubuh yang dikasihi.
atau tubuh cinta kasih. Di dalam 5 lapisan ini, Anda juga tidak akan menemukan diri Anda. Di lapisan mana Anda? Artinya, kelima lapisan ini hanyalah pakaian Anda, bukan diri Anda. Jadi, apa yang dicari manusia itu tidak pernah bisa diterangkan dengan ide-ide yang pernah muncul pada manusia di abad yang silam sekalipun. Namun masih ada satu elemen lagi atau satu unsur yang kita bisa pakai untuk mengetahui siapa diri kita, meskipun tidak secara lengkap. Unsur tadi adalah kesadaran. Sehingga mengetahui tentang kesadaran berarti pencerahan untuk mengetahui siapa dirinya. Kembali ke faktor kesadaran. Kesadaran bukanlah suatu objek atau sesuatu yang bisa kita sebutkan dengan kata adalah. Kesadaran adalah. Kita tidak akan pernah bisa menyebutkan itu. Karena kesadaran sendiri merupakan subjek. Kesadaran itu merupakan dasar, merupakan ajang, merupakan substansi di mana semua kejadian di dunia ini terjadi. Dan semua yang ada di dunia ini ada di dalam kesadaran. Jadi Anda tidak akan pernah bisa tahu laut tanpa adanya ombak. Anda hanya bisa mengetahui apabila laut ini sangat luas dengan mendeteksi adanya ombak. Apabila Anda melihat ombak, Anda bisa menginterpretasikan bahwa di situ ada laut. Hal ini juga bisa dianalogikan dengan ketika Anda membuka laptop Anda. Dari layar monitor Anda bisa melihat atau memutar film di komputer Anda. Dan film tersebut sepertinya sesuatu yang nyata. Tetapi kenyataannya, film tadi hanyalah aktivitas dari monitor tersebut, daripada layar monitor tersebut. Apabila filmnya habis, maka Anda akan melihat layarnya. Filmnya tidak ada. Demikian pula seburuk apapun filmnya, tidak akan mempengaruhi layarnya. Layar tidak akan terpengaruh meskipun Anda memutar film perang, di mana terjadi tembak-menembak dan bom meledak di sana-sini. Layarnya tidak akan terpengaruh. Begitu juga dengan kesadaran. Kesadaran ini adalah monitornya, layarnya, dasarnya, ajangnya, di mana semua kehidupan, drama kehidupan ini berlangsung. Apabila Anda memahami ini, maka satu step pengertian Anda terhadap kesadaran telah terbentuk. Di dalam dunia ini tidak ada realitas atau sesuatu yang ada kecuali kesadaran. Segala sesuatu yang ada meminjam realitasnya dari kesadaran. Hal itu bisa saya analogikan sebagai ketika Anda makan ubi rebus. Ubi rebus itu panas. Tapi panas dari ubi rebus tadi bukan realitas dari ubi rebus itu sendiri. Karena dia meminjam panasnya dari air di baskom atau di tempat di mana Anda merebus ubi tadi.
panas di air yang ada di tempat merebus ubi tadi juga tidak mempunyai realitasnya. Realitasnya meminjam dari api. Hanya apilah yang mempunyai realitas panas. Begitu juga dengan semua hal yang Anda lihat sebagai realitas, sebagai kenyataan, sebagai sesuatu yang nyata. Mereka hanya meminjam realitasnya dari kesadaran. Karena hanya kesadaranlah yang nyata. Apabila tadi kita kembali pada waktu Anda duduk di taman dan mengira semuanya terjadi di sekitar Anda, padahal itu hanya terjadi di otak Anda. Siapa yang mengerti? Tentu saja Anda. Anda adalah kesadaran itu sendiri. Di mana tubuh Anda adalah bagian daripada apa yang ada di otak. Dan Anda mengerti tubuh Anda sebagai bagian daripada maya, daripada ilusi itu sendiri. Anda yang mengetahui, itulah realitas Anda, itulah kenyataan. Bahwa untuk menjabarkan kesadaran dengan kata-kata bukanlah hal yang mudah. Karena kesadaran sendiri adalah sesuatu yang sifatnya abstrak. Maka untuk mempermudah Anda untuk dapat menerima apa yang saya utarakan tentang kesadaran, saya akan membuat suatu analogi atau perumpamaan tentang kesadaran dalam kehidupan kita. Analogi yang saya pakai adalah ketika seseorang atau Anda sedang bermimpi, maka kesadaran Anda menciptakan suatu realita baru, yaitu mimpi itu sendiri. Di dalam mimpi, Anda sebagai avatar diri Anda yang sedang bermimpi. Suatu contoh, ketika Anda bermimpi berbelanja di sebuah pasar. Di sana terdapat banyak orang, kecuali diri Anda. Seolah-olah mereka dapat berinteraksi dengan kesadarannya masing-masing. Terdapat penjual yang menjajakan dagangan, interaksi antara Anda dengan penjual, menawar dagangan, interaksi antara Anda dengan pembeli yang lain. Di situ juga terdapat suatu suasana yang dapat Anda rasakan. Misalnya, suasana pasar yang pengap, suhu di pasar yang panas, kemudian hiruk-pikuk. Itu semua terdapat dalam satu mimpi. Dan semuanya itu hanya ada dalam satu kesadaran, yaitu kesadaran si pemimpi. Begitulah realitasnya sama dengan kehidupan ini. Apabila kita mau mengatakan bahwa hidup ini hanyalah mimpi, kita melihat seorang atau orang lain, kita katakan itu orang lain, tapi sesungguhnya mereka adalah sama dalam satu kesadaran dengan kita. Dan apabila Anda menerima bahwa Anda bukan fisik ini, melainkan Anda adalah kesadaran itu sendiri, maka Anda adalah sama dengan apapun yang Anda sadari selama ini. Jadi tidak ada kata orang lain. Apabila Anda menyadari ini, Anda akan menjauhi atau tidak akan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mengenakkan orang lain, apalagi membunuh. Anda tidak akan bisa melakukannya. Hidup ini menggunakan Anda. Anda dalam artian fisik dan mental Anda saat ini adalah avatar dari kesadaran Anda
untuk mengalami hidup ini. Kesadaran adalah sesuatu yang tidak terbatas. Dan sesuatu yang tidak terbatas tidak dapat mengalami hal-hal yang sifatnya terbatas. Maka melalui Anda, kesadaran Anda dapat mengalami kehidupan di dunia ini. Untuk sesi-sesi selanjutnya, saya akan membahas lebih dalam mengenai kesadaran ini, dilihat dari ilmu pengetahuan modern atau sains, kemudian dogma-dogma yang ada dalam kitab suci agama-agama yang ada, kemudian dari tutur tinular leluhur yang diajarkan kepada kita. Dan juga saya akan mengajak Anda untuk mencoba, mengawasi, memperhatikan eksistensi suatu benda, sehingga kita dapat mengalami dan merasakan kesadaran ini dalam kehidupan sekarang ini. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video-video yang lainnya. Terima kasih.